Nah, sekarang kita masuk ke materi dulu ya, materinya. Ini cukup banyak ya, cukup materinya cukup banyak karena 3 SKS dan nanti ada praktikumnya sendiri dan ada kelanjutannya nanti ya dari aplikasi dari apa namanya dari aplikasi komponen yang kita bahas sekarang. Itu 3 SKS. Ini bahannya bahan semikonductor yang pertama sama ini nanti ya besaran satuan internasional. Kemudian dioda. Nah ini bahan semikonductor. Ini adalah materialnya. Yang pertama adalah dioda, kemudian adalah rangkaian dioda, kemudian ini dioda fungsi khusus. Nanti dioda itu ada beberapa ya. Nah, kemudian yang kedua bentuknya adalah transistor bipolar. Ya, transistor bipolar. Kemudian dasar transistor, kemudian apa namanya pembiasannya. Jadi karena dia agak berbeda dengan dioda. Kalau dioda kan hanya dua bias maju, bias balik. Kalau ini berbeda nanti ya, kan 3 kaki. Kemudian transistor yang kedua adalah FET. Jadi dioda, kemudian transistor bipolar. Ini disebut juga transistor unipolar. Dia mirip dengan dioda, tapi dia 3 kaki, 3 input ininya ya. Sedangkan dioda 2 ya. Transistor 3, ini 3, cuman dia arusnya sama seperti dioda 2 juga, hanya 1 arus. Sini nanti 3 arus. Nah, kemudian keluarga JFET, FET itu adalah JFET. Ini dia mirip dengan transistor, cuman nanti ada perbedaannya ya. Kemudian MOSFET. Nah, MOSFET ini lebih nanti dia ke digital ya, ke digital. Kemudian yang gabungan dari transistor ini dimasuki dalam satu IC, dia disebut nanti adalah kalau untuk eh, apa namanya digital disebut dia TTL, transistor transistor logic. Kalau dari FET dia nanti disebut nanti MOSFET itunya ya, CMOS, MOS-nya MOSFET, C-nya CMOS ya. Kemudian kalau di dalam IC sendiri ini untuk analognya ya. Kalau transistor digitalnya TTL ya, transistor transistor logic. Ini dia CMOS. Kalau ini untuk analognya adalah nanti op-amp. Jadi dia adalah kumpulan dioda sebagai penguat nanti. Nah, aplikasinya nanti akan kita bahas khusus nanti penggunaannya selain dari dioda ya. Kalau dioda aplikasi di sini. Hanya dia lebih banyak penyarah dan regulator tegangan. Nah, sama nanti untuk display yang cahaya ya. Ini dia aplikasinya nanti transistor bipolar, FET, sama op-amp itu nanti kita akan bahas di elektronika analog. Nah, di sini kita membahas di apa bahan semikonduktor hanya tegangan DC saja ya, tegangan DC. Nah, nanti waktu kita pengukuran besar listrik nanti kita akan ada tegangan DC dan AC. Alat ukurnya beda, gitu ya. Ini dia nanti di sini DC semua dulu. Nanti baru AC-nya nanti gabungan ya, bukan hanya AC saja, dia DC dan AC. DC ini adalah untuk mengaktifkannya, nanti AC-nya adalah sinyal yang mau diproses. Ini bukunya, ya buku aja. Albert Perofino ini ada bahasa Indonesianya dua jilid, cuman edisinya lebih rendah ya. Ini kan 2016. Ada sebagian di sini bisa dilihat, tapi lebih banyak ke Albert Perofino sama Robert ini ya. Itu yang banyak saya ambil ini ya. Ini bisa untuk sebagai pelengkap. Kemudian ini penilaiannya sama ya. Ada 4 komponen. Kehadiran udah otomatis. Setiap kehadiran otomatis diisi dalam portal. Kali ini baru ujian terstruktur, UTS NUS, kemudian ini tugas PR nanti ya. Nah ini tolong dikerjakan ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian keduanya. Ini saya tutup saja biar enggak. Kita sebelum masuk ke bahan semikonduktor, kita masuk dulu ke apa namanya satuan. Karena ini penting nanti. Satuan ya, satuan itu penting dalam penulisannya harus kita ketahui. Tidak semua, nanti di fisika ada sendiri lagi ya. Fisika ada sendiri lagi.
Nanti akan saya ambil nih satuan yang banyak digunakan di elektro saja ya. Pertama adalah satu internasional. Nanti ada juga di dunia itu ada namanya yang kontinental ya, seperti Amerika Utara dan Inggris gitu ya. Great Britain lah ya. Kalau apanya kerajaan Inggris termasuk nanti dia Skotlandia itu ya, beberapa Wales dan sebagainya, Amerika Utara. Nah, dia ada berbeda nanti dia. Tapi sebagian besar dunia menggunakan satu internasional. Sebut MKS, meter ya, massa untuk kilogram, berat, meter untuk panjang, waktu untuk detik. MKS kalau itu kan dia kalau bahasa Inggrisnya massa nanti di sini ya, kilogram dan second, detik ya. Contohnya ini untuk panjang massa M kecil, nanti M besar lain lagi ya. Nanti karena ini kan terbatas, nanti makanya ada dikasih keterangan nanti setiap perhitungan tuh ya. Ini M-nya apa? Karena di terbatas M besar untuk massa ya, untuk meter ya. Kemudian kilogram untuk panjang nih, meter. Ini kilogram untuk berat, massa ya. Kemudian second untuk waktu, time ya. Kemudian ini kita listrik. Ampere itu arus listrik ya. Harusnya dia kan arus itu kan dia current ya, tapi C sudah digunakan yang lain. Nah, kenapa dia digunakan untuk itu ya? Kemudian ini saya tutup di sini ya. Saya kecilin aja ya share-nya. Nih, kemudian ampere ya. Kemudian Kelvin ini suhu. Jadi kita kalau di kita kan suhu lebih banyak ke Celsius ya, tetapi di teknik itu dia Kelvin. Jadi derajat Celcius ditambah 273 Kelvin ya itunya. Kemudian mol ya, molekul. Kadar untuk cahaya. Nanti kita di elektro nanti untuk yang apa namanya arus kuat nanti ada bisa menggunakan untuk itu hitung cahaya ya. Ini kan kita khusus untuk yang elektro nanti. Kemudian ada juga yang tanpa dimensi. Ini dimensi ada kan? Ada panjang, meter, massa, kilogram, second, nah, waktu ya, second, waktu, detik, arus, ampere nanti ya. Kemudian suhu, Kelvin gitu ya. Ini ada yang tanpa dimensi. Contohnya radian, sudut ya. Ingat lagi kemarin, sudut itu kalau untuk yang nanti arus kuat itu dia lebih banyak ke radian. Karena motor nanti ya, motor, generator, putaran ya, radian. Karena satu putaran itu 2 radian. Sedangkan kalau yang masalah banyak menghitung frekuensi, nanti untuk Telkom lebih banyak ke degree dia, sudut. 0 sampai 360. Kalau ini 0 sampai 2 pi gitu ya. Nah, ini di putaran udah kita bahas di pemrograman kan? Gimana konversinya. Nah, di peralatan-peralatan komputer dia menggunakan radian. Ini bisa kita konversi langsung nanti ya. Kemudian yang kombinasi gabungan ya. Kalau tadi kan meter sendiri, kilogram sendiri ya, ini yang gabungan. Contohnya ya, Newton. Newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Nah, gitu kan. Kecepatan berarti kan ini adalah jarak kan dengan per waktu kan, meter per second. Luas berarti dia meter kuadrat. Jadi ini nanti yang kita akan banyak gunakan nanti. Selain tentu tegangan kaki sendiri ya, seperti ini tadi. Arus gitu ya. Nah, ada yang gabungan. Berarti dia lebih dari satu gitu ya. Atau dia satu lebih dari sekali hitungnya seperti meter kuadrat. Itu juga nanti untuk. Nah, untuk penulisannya, karena kita nanti ada yang besar, terlalu besar, atau terlalu kecil, ini dia disingkat penulisannya. Ya, disingkat penulisannya ya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang. Umpamanya nanti 10 pangkat min 10. Berarti kan kalau di 10 pangkat min 10. Kalau kita tulis tanpa menggunakan ini, berarti kita 0,0010 kali baru 1. Kan repot. Nah, ini dia.
penyingkatannya. Kenapa gunanya adalah untuk memudahkan. Nah, supaya dia mudahkan, contohnya yang standarnya kan ini. Nih ya. Berarti dia mulai dari 0 ya. Standarnya kan, pangkat 0, 10 pangkat 0. Namanya meter, 10 pangkat 0. Berarti kan 1 meter gitu ya. Nah, di bawah 1 meter, ini yang rendah dulu ya. Apakah nanti di awal meter, gram, dan lain-lainnya ya. 10 min 1, itu desi. 10 min 2, atau 1/100 ya. Ini 1/10, ini 1/100, atau disebut senti. Nah, ini yang biru ini yang sering kita gunakan di elektro. Berarti bukan yang lain diabaikan ya. Tidak, ini yang sering muncul di elektro nanti. Mili, M kecil deh ya. Namanya milimeter, M kecil, mm gitu ya. Miligram, mg atau mgr gitu ya, dan sebagainya. Miliampere itu ma gitu ya. Itu untuk apa namanya? Untuk penulisannya ya, menyingkat. Daripada nanti ditulis 0001. Kalau ini masih dekat, ini kalau 6. 0,0000 6 kali baru 1 kan repot. Nah, itu tulis 1 mikro. Mikronya apa? Mikrometer. Jadi dia karena M tadi kan digunakan. M besar nanti digunakan untuk mega, makanya pakai mikro. Ini M juga. Mikro dia. Kenapa nggak M besar, Pak? Ini kan kecil, kata M besar. Enggak. Karena digunakan lagi yang lain. Kemudian lompat dia kan 10 pangkat min 3, min 6, min 9, ini nano. N kecil. Kemudian min 12 piko, ini yang sering. Tapi kalau urutannya ini dia yang 1, min 2, min 3, ya kan? Desi, senti, mili, nanti ada pangkat min 5 dan sebagainya ya. Dekto, itu kan jarang digunakan. Kemudian ini piko. Kemudian ini di fisika ada nanti. Femto, atau ya kalau di kita sampai di sini. Piko, yang kecil ya. Di elektro ya. Secara umumnya. Tapi nanti kalau frekuensi nanti bisa. Besar ya. Ini ya. Jadi tidak perlu kita tulis langsung. Atau ini juga boleh. 10 pangkat min 3 meter. Boleh. Atau milimeter. Sama ya. Nah, kalau yang lebih dari 10 pangkat 0, jadi ini dia. Jadi deka ya 10 pangkat 1, hekto 10 pangkat 2. Nah, ini yang biru saya ini kan lagi. 10 pangkat 3 kilo K. Nah, ini M. Kenapa tadi M kecil nggak ada, M besar nggak ada? Ini M langsung mikro K, huruf Yunani. Karena di sini M besarnya sudah digunakan di sini nih. Untuk mega. Giga 10 pangkat. Ini kan sekarang frekuensinya berapa, memorinya berapa giga. Ini kan. Sekarang udah ada tera kan. 10 pangkat 12. Tapi dia nanti dia digital ya. Kalau kita kan 1 kilo itu 1000, nanti kalau digital 1 kilonya 1024. Nanti kita belajar sendiri nanti di rangkaian digital dan mikroprosesor. Nah, kalau kita kan 10 pangkat 3 sekilo. Cuma kalau kilonya digital, umpamanya memori komputer atau nanti hard disk itu kan, dia adalah binar kan. Binar dia bukan 10 pangkat min 3, tapi 2 pangkat 10. Nilainya adalah 1024. Nah, kenapa 1024 nanti akan kita baca sendiri. Ini yang desimal ya. Kilo itu 1000. Jadi dia kan mau sebut kilo, padahal nggak persis kilo kita tuh ya. Kalau 1024 kan lebih dari sekilo ya. 1 mega. Ini adalah 1024 dikali 1024 gitu ya. Sebenarnya kalau yang memori komputer atau kecepatan. Kalau sini kan adalah 1 juta ya. Giga adalah 1 miliar. Tera 1 billion atau 1000 triliun atau 1 juta mega. Nah, itu dia. Nah, ini jarang kita gunakan nanti penta, eksa, tetapi nanti bisa di fisika atau kimia ya. Cuma kalau kita kan kimia belum ada, nanti mungkin dimasukin ya kuliah kita. Nah, inilah besaran-besaran. Nah, ini kemudian yang tidak ada satuan penggandanya seperti kuintal. Nah, itu ada di kita kan, kuintal itu kan 100 kilogram. Ton 1000 kilogram. Berarti ton itu sama dengan ini ya, mega gram ya, atau 1000 kilo. Nah, itu dia ton. Kan 1000 kilogram kan. Sedangkan ini dia adalah 1000-nya, ini kilo ini adalah 1000, umpamanya kalau gram atau kilogram gitu ya. 1000 kilogram sama dengan 1 ton. Kemudian ini beberapa yang sering
Kita nganggap 1 ons itu adalah 100 gram. Ternyata salah gitu ya. 1 kilo 10 ons. Nah, cuma udah kebiasaan kan? Sebenarnya 1 ons itu adalah 28 gram. 28 lebih dikit ya, 28 3,4 ini. Dan ya berbeda dengan barang apa namanya logam mulia seperti emas, perak, tembaga, itu namanya dia troy ons. Jadi troy ons itu adalah 1 troy ons itu adalah 31 gram. Ya, yang dia tulis untuk logam mulia biasanya. Kalau lihat deh harga emas, troy ons, nah ini dia. Emas murni biasanya ya. Jadi ons itu bukan satu internasional, tapi adalah imperial seperti dia digunakan. Nah, nanti di Amerika atau Inggris untuk tadi kita menggunakan panjang, menggunakan meter, dia nggak digunakan feet. Kita jarak menggunakan yang jauh adalah kilometer, dia menggunakan mil. Ya, ini imperial dia. Tadi ada ons. Berat itu juga. Kita itu menggunakan kilogram, dia ada menggunakan nanti kilogram ya. Dia menggunakan pound. 1 pound itu 1/5, lebih kurang, lebih dikit 1/5 dari kilogram. Makanya kamu lihat itu kalau ada pertandingan tinju atau pertandingan gula gitu kan, nah, dia menggunakan itu kalau di Amerika ya atau Inggris dia menggunakan bukan tingginya feet dia kan, beratnya pound, bukannya kilogram. Nah, jarak juga gitu dia. Nah, di laut ada lagi. Nah, mil kan, mil tadi itu di darat itu. Kalau untuk imperial ya, Amerika Utara sama Inggris lah ya, Inggris Raya. Ada lagi nanti dia mil laut beda, tidak sama dengan mil. Kemudian meter itu dia yard, ada lagi ya. Nah, dulu orang kalau kain itu bahan kain itu yard dulu ya, bukan meter. Tapi itu bukan SI ya, SI imperial. Dan apalagi di daerah-daerah macam-macam ada tombak atau jarak kan. Nah, ini yang untuk listrik. Nah, ini kalau ini kalian harus nggak boleh yang ini tadi, nggak boleh lupa tadi adalah besar ini tadi ya. Ini dasar tadi, dasar-dasar besarnya apa? Kemudian nih, yang biru aja nih, yang biru. Mili itu berapa meter? Berapa ya? 10 kali 3 kalau meter deh ya. Kalau gram 10 kali 3 gram. Mikro, nano, sama piko cukup. Kemudian yang besarnya adalah kilo, mega, giga. Tera pun jarang lah ya. Tapi nanti kalau untuk digital kita harus ada tera ya. Nah itu nggak boleh lupa. Ini kan besaran masing-masing. Nah ini yang untuk besaran dasar listrik. Pertama, kita tentu mengenal tegangan. Ya, tegangan disimpot di bahasa Inggrisnya voltage, maka diambil urut pertamanya. Ada V, ya, simbolnya V untuk tegangan. Ini adalah V besar atau V kecil karena kita ada tegangan arus searah, tegangan bolak-balik. Untuk DC atau direct current, makanya V-nya besar, I-nya besar. Kalau R tetap ya, karena ini komponen. R arus bolak-balik sama, tapi arus beda sama tegangan. Dia hurufnya kecil untuk kalau AC. Karena di sini kita DC semua ini berusaha semua ya. Jadi kalau tegangan AC nanti simbolnya V kecil. Bukan V besar yang kecilin ya, V kecil. Nih. Mirip memang dia. Saya ini dulu ya di sini. Tegangan. Kalau ini V besar kan, kalau V kecilnya nggak jauh beda emang. Nah, V-nya dikecilin. Tapi kalau I beda kan, I besar ini, I kecil. Ya titiknya kan. P juga gitu. Hanya kecil saja deh ya. Apa? Lebih kecil ukurannya. Nah, ini V kalau kecil dia adalah DC, kalau besar AC. Itu aja dia nanti ya pembedaannya. Karena sama-sama tegangan V. Dia berasal dari arus dikali tahanan. Ini arus, current. Kenapa Kak? Harusnya ampere ini ya Pak, nggak pakai C itu digunakan untuk kapasitor. Hanya di I-nya current. Simbol ininya current, tapi simbolnya di I. Padahal bahasa Inggrisnya I. Kalau voltage kan jelas V. Kalau arus current gitu kan, oh I dia. Karena C sudah digunakan untuk kapasitor. Hanya dia I. R itu tahanan. Nah, ini I adalah ampere, kemudian tahanan adalah volt. Jadi tahanan adalah ohm, berarti volt itu sama dengan ampere dikali arus ya.
Berarti arus dikali tahanan atau nanti besarnya ampere ohm. Ampere dikali ohm itu sama dengan volt. Arus dikali tahanan sama dengan tegangan. Nah, ini besarannya, ini namanya. Namanya arus, besarnya ampere. Nah, jadi kalau umpamanya 5 ampere ditambah R 1 kilo berarti kan 5.000 kan? 5 dikali 1.000 berarti 5.000 volt. Nah, ampere, 5 ampere dikali 1.000 ohm. Namanya 5.000 volt. Nah, kalau arus, dari sini dia kan. Arus tinggal kita bagi kan. Arus adalah tegangan dibagi tahanan. Nah, kalau untuk mengukur tegangan, nanti itu pengukuran besar listrik, ini kita tidak perlu ada arus. Tanpa arus pun tegangan bisa kita ukur. Tapi kalau tegangan, kalau arus, balikannya. Kalau tadi dia tegangan ya, tegangan ini bisa kita, dalam pengukurannya tanpa arus pun boleh. Bisa diukur. Tapi kalau arus, harus ada tegangannya. Ini lu tertutup, ini bisa lu terbuka. Kalau tahanan, harus di luar lu. Ya, karena dia sendiri ya. Jadi bukan tidak perlu volt dengan apa untuk pengukurannya. Nah, ini dia. Tegangan dibagi tahanan. Tegangan tadi volt, ini ohm. Ini volt dibagi ohm itu dapatnya ampere. Ampere dikali ohm dapatnya volt. Nah, kemudian kalau volt dibagi ampere, ini kan, kalau tadi volt bagi ohm kan dapatnya ampere. Tahanan, resistor. Nanti kalau R kecil dia adalah untuk R pada saat AC ya, R-nya kecil. Nanti kita lihat juga. Itu nanti dia di analog nih ya, kita bahas. Ini juga yang kecil-kecil nanti dia tegangan kecil hurufnya, I-nya kecil nanti itu di analog. R-nya kecil juga. Pada saat DC, ya. Pada saat AC gimana? Berarti tahanan adalah tegangan dibagi arus. Jadi volt bagi ampere dapatnya ohm. Ini simbolnya V. V kalau untuk V besar untuk DC ya, V kecil untuk AC. Kalau ini ampere sama, tidak ada A kecil ya, sama mau AC mau. Cuma di sininya dia kecil, I kecil, besarnya sama A. Ohm sama omega. Ini omega dia ya. Volt dibagi omega. Nah, untuk daya ada 3 cara. Nah, nanti kamu yang harus kuat akan ketemu lagi seperti ini nanti. Ada daya semu, ada daya reaktif, ada daya nyata. Ada 3 nanti ya. Ini karena kita belum ada komponen lilitan, nah ini dayanya arus tegangan dikali arus. Volt dikali ampere dapatnya tegangan. Daya. Besarnya watt. Oke. Kalau 1000 watt nanti berarti kan 1 kilowatt. 1 kilo 10 pangkat 3 gitu ya. Atau 0,1 watt atau 100 miliwatt. Nah, ya ini dia. Pertama, V dikali I, volt dikali ampere dapatnya. Nah, tadi ingat lagi di atas. Ini volt itu kan adalah arus kali tahanan kan, I kali R. Nah, ini volt kita ubah lagi I kali R. Ini I lagi, berarti I kuadrat R itu juga watt. I kuadrat R. Ampere kuadrat ohm itu juga watt. Jadi pertama watt itu adalah kita umpamakan di sini. Kita ada pengukur tegangan dan arus. Ini bisa kita ukur. V, ukur I dapat watt. Ini kita tidak mempunyai umpamanya pengukur tegangan voltmeter. Kita hanya ampere dan ohm doanya. Bisa juga kita ukur. Dia I kuadrat R. Ini watt juga. Hasilnya sama. Kemudian ini P itu kan V dikali I tadi kan, V kali I. Kemudian V-nya tetap, I itu adalah ini tadi kan, V dibagi I. V dibagi I. Volt R. Jadi volt kali volt, volt kuadrat R. Volt kuadrat R dibagi R ya, volt kuadrat bagi R watt juga. Jadi watt itu ada 3. Adalah V dikali I, itu di belakang nanti ada yang pakai cos pi ya. Jadi untuk yang harus kuat nanti akan masuk. Kemudian V dikali I juga, I kuadrat R, watt juga. Kemudian V kuadrat dibagi R. Kalau ini V kuadrat, I kuadrat dikali R. Kalau ini V kuadrat dibagi R. V-nya kalau V adalah, bisa kan? V sama dengan, ya ininya kan? V, kalau 2 dia, V dibagi R, I, itu adalah V per R. Nah, V per R. Jadi kalau kita hanya punya, apa namanya di sini nih, voltmeter sama ohmmeter. Kita nggak punya ampere meter, bisa kita ukur. Kita ukur voltnya, kita ukur ohmnya. Pada beban itu ya, dapat juga watt. Jadi watt itu ada 3 caranya ya.
Kalau untuk mengukur mencari tegangan hanya satu, I dikali R. Itu ini juga V, Pak. Ya V 2 kali menyarikan bingung. I ya V dibagi R. R ya V dibagi I. Kalau daya baru. V kan bisa nih IR, Pak. Nah, bisa juga ya. Tapi kan R-nya yang dicari kok R lagi di sini kan? Bisa. Ini kan beda dia. VI, I kodar R, V kodar bagi R. Sama. Ada 3 ya. Nah, itu dia yang nggak boleh lupa kita sebagai orang elektro. Simbol ini tadi. Kemudian ini. 4 ini aja dulu yang nggak boleh lupa. Volt sampai sekarang masih banyak. Dia harus ditulis nanti. Arus berapa? 2 mili. 2 M kecil ampere. R-nya 10 ohm. 10 ohm. Nah, gitu ya. Ampere kalau mili terus depannya. Kalau enggak berarti mili 0,001 gitu kan. Nah, ini yang nggak boleh lupa. Volt IR. Ini ada sebenarnya segitiga volt ya. Segitiga, sebentar saya lihat. Ada segitiga. Segitiga daya. Segitiga daya. Nah, ini ya, saudara. Ini ya, stop ini ya. Ini yang daya nih ya. Ini yang daya tadi ya. Dibagi P dibagi V. Ya, P dibagi V dapatnya I. P dibagi I dapatnya V. V dikali I dapatnya P. Nah, itu tadi ya. Ini yang daya. Ini nanti daya reaktif. Ya, Q. Nanti ada lagi S ya. Nah, yang kita ini tadi dia. Nah, kalau untuk V ini, di segitiga daya ya. V, berarti daya adalah V dikali I. Kalau V adalah P dibagi I. Kalau I, P dibagi V. Jadi ya, daya adalah V dikali I. Tegangan dikali arus. Atau nanti dia, karena ini kan V itu sama dengan I dikali R kan, I kodar R. Atau V kodar I. V kodar R bagi R gitu ya. Nah, kalau tegangan seperti ini. Tegangan adalah I dikali R. Kalau R, tegangan dibagi arus. Kalau arus, tegangan dibagi R. Tahanan itu ya. Nah, ini dia. Segitiga. Ini arus, tegangan, tambah tahanan, ini daya. Daya itu ada 3 ya. Nanti ada lagi, apa namanya, daya semu. Dan ini daya semu nih, daya reaktif. P, ada, ini watt dia. Ini ada S, nanti dia adalah var ya. Volt ampere. Nah, ini dia ya. Nanti kita sekarang masuk ke apa namanya, sama I, berarti di sini kan, berarti dia V dibagi R. Kalau R, V dibagi, nah kalau I, V dibagi R. Kalau R, V dibagi I. Kalau V, I dikali R. Jadi ya, ini W tadi. Watt atau P di daya. Ini bisa jadi kita langsung dapat. Jadi jangan perlu dihafal, tapi dipahami. Kalau dihafal bisa lupa, kalau dipahami bisa, oh apa? Oh tadi saya daya, oh daya tegangan dikali arus. Nah, V dikali I. Bisa dihafal ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama. Kita jam 6 istirahat ya, karena siapin ada yang buka ya. Bentar. Ini sedikit kita masuk ke kimia sedikit ya, kimia. Karena nanti kita, nah di elektro itu, kecuali nanti untuk ini ya, membahas kita nanti pembangkit listrik atau kita membahas atom ya, nuklir. Nah itu baru nanti dia atomnya berbeda. Nah kalau di elektro itu kita akan membahas atom itu elektron terluarnya ya.
Jadi banyak elektron terluarnya. Kalau elektron terluarnya itu banyak, itu dia akan menjadi disebut nanti apa namanya isolator. Susah dilepas. Kalau orang rame gitu kan biasanya kan susah untuk dipisahkan. Nah, kalau dia terlalu sedikit itu dia menjadi konduktor. Terlalu gampang lepas sehingga mudahlah elektron. Jadi kalau elektron udah bergerak terjadilah listrik. Jadi disebut nanti konduktor. Kalau isolator tadi adalah jika elektron terluar dari atom tersebut, ya, dari bahan yang mau kita buat, nanti kan bahannya itu adalah kumpulan dari atom, ya. Tapi ada atom sejenis, ada yang tidak. Nah, ini nanti yang sejenis, itu kita jadikan semikonduktor nanti. Nah, yang sedang, itu dia sebut semikonduktor. Semikonduktor itu, dia suatu saat pada tegangan tertentu ya, tegangan listrik tertentu, dia bisa seperti isolator. Jadi ada tegangan, tidak ada arus listrik. Kalau konduktor tidak, kalau konduktor ada tegangan berapapun tegangannya pasti ada arus listrik, tinggal besar kecilnya saja. Sedangkan kalau isolator, berapapun besarnya arus tegangan listrik, tidak ada arus listrik. Isolator, isolator ya, mengisolasi. Sedangkan konduktor mengalirkan. Sehingga semikonduktor diantaranya pada saat tertentu dia tegangannya kecil, tidak ada arus, tegangan besar baru arus. Ini dia baru sebut semikonduktor. Ini adalah hambat jenis dari material. Kalau konduktornya hambat material nih, Rho-nya, Rho sebutnya. Resistivity atau Rho. Ini adalah hambatan jenis dari material. Nah, nanti kamu belajar juga kan bahan-bahan listrik kan? Ilmu bahan itu bahan listrik. Jadi konduktor itu dia terlalu kecil ininya hambatan jenisnya. Lebih kecil dari 10 pangkat 5 ohm cm. Dalam 1 meter itu dia 0 seper 100.000 di bawah seper 100.000 ohm tekanannya per sentimeter ya, sentimeter. Sehingga mudah dialiri oleh aliran listrik. Sedangkan isolator terlalu besar, lihat nih. Rho-nya atau hambatan jenisnya 10 pangkat plus 7. Kalau ini minus tadi kan, seper 100.000. 0,0005 belakangnya 1. Lebih kecil ya dari itu ya. Itu baru sama, ini lebih kecil dari itu. Lebih kecil dari seper 100.000 ohm sentimeter. Sedangkan isolator adalah di atas 10 juta ohm. Ohm tadi kan, salah ininya, kalau 1 juta kan 10 pangkat 6 kan, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6 mega kan, mega 10 mega ohm. Itu harus boleh dikatakan tidak ada kecuali sangat besar itunya, maka disebut isolator. Jadi isolator untuk tegangan tertentu belum tentu isolator untuk tegangan lain gitu ya. Nah, isolator terbagus itu adalah apa nanti dia adalah keramik. Kering lebih ya. Nah, di antara itu besar, lebih besar daripada 10 mm ohm cm, tapi lebih kecil dari 10 pangkat plus 7 ohm cm, itu disebut semikonduktor. Berarti dia satu saat bisa sebagai isolator, satu saat bisa sebagai konduktor. Nah, maka disebut semikonduktor. Nah, sekarang ada lagi bahan yang disebut dengan superkonduktor. Ini kan semi, lagi super. Itu dibuat nanti belum operasional ya, tapi sudah untuk biasanya untuk kereta listrik. Itu kereta cepat ya, super cepat. Sehingga kereta itu sedikit mengambang nanti di atas relnya. Seperti terbang ya kan, tapi nggak terbang jauh, tapi tidak menginjak rel pada saat kecepatan tertentu. Ini gunanya itu nanti superkonduktor. Nah, ini kita semikonduktor yang kita bahas. Konduktor adalah kabel. Kalau kita ini kan ya, mengalirkan arus listrik. Isolator, isolasi ya. Jadi apakah karet, kalau kita kan apakah plastik, atau nanti apakah bahan lainnya campuran biasanya ya. Nah, yang besar itu nanti kalau umpama tegangan tinggi tidak boleh karet. Apa dia? Hangus. Jadi nanti dia yang paling itu pakai keramik. Ya. Nanti akan kita yang harus kuat nanti akan banyak membahas. Tapi kalau semikonduktor itu semua nanti ya, harus lemah banyak. Ini bahan konduktor tadi. Bahan konduktor adalah bahan yang elektron terluarnya itu sedikit. Seperti ini. Atom tembaga. Jadi di luarnya itu ini urutan atomnya ya. Dia 29. Ada elektronnya 29, dia ada elektron, ada proton ya. Proton itu positif, elektronnya negatif. Ada neutron. Nah, itu neutron nanti untuk bahan atom kita bahas nanti ya di PLTN.
Ada neutron, dia netral, tidak positif, tidak negatif. Proton positif, elektron muatan negatif. Nah, ini kalau diambil dia bagian terluarnya seperti ini dia. Ini bagian di dalam ini selagi ada yang satu ini dia tidak akan lompat ke sini. Lagi ada yang di sini. Dia juga yang satu tidak, kalau tidak diganggu dia tidak akan keluar. Nah, mengganggunya bisa dengan cahaya, bisa dengan panas, bisa dengan tegangan. Kalau dia lepas, nah di sendiri ya, dia mudah lepas. Seperti contohnya tembaga, Cu simpelnya ya, tembaga. Kenapa dia mudah lepas? Ya, pertama dia orbitnya orbit keempat. Kemudian bagian terluarnya sedikit, yang satu. Mudah lepas, makanya dia disebut konduktor, mudah lepas. Jadi setelah dia lepas akan terjadilah aliran listrik. Makanya listrik itu adalah elektron yang bergerak. Kalau elektronnya diam, tidak ada aliran listrik. Harus ya, harus listrik disebabkan elektron yang bergerak. Kalau tegangan, ya ada, bisa ada. Harus belum tentu ada. Kenapa dia mudah dialirkan listrik tadi? Karena elektron terluarnya itu sedikit, sangat sedikit, dan orbitnya bagian luar ya. Kan disebut ini elektron valensi ya, elektron luar. Elektron valensi. Nah, kalau isolator ini itu rapat, ya, sehingga susah lepas. Bukan tidak bisa lepas ya, umpamanya karet. Kalau kita kasih tegangan biasa saja, itu dia menjadi isolator. Tapi jika tegangan sangat besar, itu karet itu bisa lumbar. Atau nanti plastik bisa lumbar. Nah, kalau tegangan rendah kita di rumah itu cukup plastik, dia sudah kain, apa namanya, kertas itu sudah jadi isolator. Jadi dia elektron ini banyak sehingga susah untuk lepas, bukan tidak bisa ya, susah. Jadi jika kasih tegangan jauh lebih besar dia juga lepas, tapi ini sudah rusak. Nah, ini kan tidak, dia lepas, ini tidak rusak ya. Nah, kalau rusak dia sudah menjadi nanti isolator, konduktor lagi. Kalau isolator sudah rusak menjadi konduktor, mudah dialirkan listrik. Padahal dia adalah pembatas nanti ya. Nah, semikonduktor diantaranya nanti. Ini untuk ukuran atom tadi ya. Orbit pertama itu urutannya ini kan ya Pak. Ini kalau yang di SMA ya itu belajar nih ininya. Di dua dulu dia. Kemudian 8, kemudian 16 dan berikutnya ini kan. Orbit pertama 2 dikali maksimalnya nih ya. 2 dikali 1/2. Jadi kalau orbit pertama kan ini N-nya ya. 2 pangkat N. 1/2 N-nya. 1 dikali 2 maksimalnya 2. Nah, ini ada 1 kan, ini ada 1 Pak. Nah, ini kan ada 2. Ada 1 dan hidrogen jadi 1. Maksimalnya 2 ya, ini yang pertama. Orbit keduanya ini jadi 2. 2/2 4 kali 2 8 di sini. Maksimal 8 ya orbit kedua. 1 2 3 4 5 8 ya. Ini 16. Orbit ketiganya pangkat 3 kan? 2/3 berarti dia adalah 8 ini kan. Kemudian dikali dengan 2. Jadi 18 ya kan? Atau kecil dari 8 nanti. Kalau yang orbitnya sudah tidak ada lagi gitu ya. Kemudian keempatnya nih sama terus. Nah, ini contohnya valensinya ya. Pokoknya 18 nih. Jadi pertamanya 2 tadi kan? 2 nih. Wah. Kemudian dia 8. Kemudian kalau ini di 18 ya tidak harus 18. Ya, sisanya 8 kok. Jadi valensinya 8. Nah, kalau ini 19. 28 bukan 9 di sini. 2 8 1. Di keempat dia satunya. Ini 8 atau 18 nanti ya. Kalau ini dia 36. 2 8 18 baru sisanya ke sini. Kalau tidak sampai 18 ini 8. Kan berapa sisanya sih? Itu dia urutannya. Ini yang orbit keempat tadi, ini orbit kelima. Sama 2 8 18 sisanya 8. Bukan 10 di sini ya. 8. Ini baru dia 2. Ini 8 8 ya 18 siapa ini 8 8. Ini sama ya. 2 8 18. Nah, ini 18 masih ada, 18 lagi baru 6. 54. Ini 18-nya 2. Sama dengan ini ya. 2 8 ini kok bukan 8 Pak, ini lebih dapat 18-nya. 18 dulu. Yang pertama ini cari 2 dulu. Lebih 2 pindahin ke sini 8. Sini maksimal 18. Kalau nggak dapat 18, 8. Kalau masih lebih 18, sini 18 lagi nggak apa 18, 8. Ini ya contohnya. 18, 18 lagi, baru sisanya 8. Ini 18, 18, 8, bukan 10 ya. 2 lagi. Ini frekuensinya paling ujung. Ini 8,
Ini 1, ini 2, ini 8 ya. Ini 2, ini 6, ini 8, ini 2, ini 5, ini 2, ini 8. Yang 8 ini dia adalah, kalau dia logam ya, ini susah untuk dilepas. Kalau 4 itu menengah. Tidak terlalu gampang, tidak sulit. Tapi di bawah 4, seperti ini nih. 2, 2. Itu nanti akan mudah, apalagi 1. Nah, ini dia yang menjadi kalau yang 8 di sininya, bagian luarnya, atau 18, itu susah lepas. Kalau 4, itu menengah, nanti semikonduktor dia. Tidak terlalu mudah dan bisa lepas, tapi tidak terlalu mudah lepas. Kalau 2 di bawah 4, dia mudah lepas. Mudah lepas menjadi konduktor, susah lepas 8 tadi, atau mendekati 8 ya, atau 18, dia isolator. Semikonduktor adalah 4. Tambah 5 nanti ya, 5 dia untuk campuran itu. Nah, pada saat orbitnya stabil ya seperti ini ya, tidak ada gangguan ya seperti ini aja dia. Ini 2, ini yang tembaga nih ya. Ini 2, ini 8, ini 18, ya sisanya 1 ya seperti ini aja orbitnya. Kalau dia dalam keadaan orbitnya normal, tidak ada gangguan, stabil ya. Nah, intinya tadi dia terdiri dari proton dan dikelilingi elektron, di intinya ada proton dan neutron. Neutron itu netral, tidak negatif, tidak positif. Ini besarnya ya, beratnya. Di kolom ya, kolom besar. Ini penemunya. Itu adalah 1,602 10⁻19. Kalau satu atom tapi ya, itu nggak bisa kita lihat dengan perawatan khusus. Yang kita lihat nanti adalah namanya kumpulan dari atom sudah menjadi kristal. Nah, itu yang habis stabil ya, tetap seperti yang di atas. Jadi dari intinya kan, inti 8, kemudian orbit pertama ininya 28 tambah sisanya. Ini elektron bebas. Nah, kalau dia sudah lepas dari orbit, lepas, ini jadi elektron bebas. Jadi arus listrik. Itu deh, arus listrik adalah elektron yang bergerak. Makanya buatannya negatif. Itu dari negatif ke positif nanti arus elektron ya. Sedangkan arus listrik nanti dari positif ke negatif. Itu hanya konvensi ya. Kemudian, gimana kalau bahan semikonduktor? Bahan semikonduktor itu adalah di antara 8 tadi. 8 atau 18, di bawah 8 ya. Dan di atas 2 atau 3. Jadi di 4 nanti. Kalau konduktor tadi yang baik adalah emas, perak, tembaga gitu ya. Itu dia sangat baik sebagai penyalur, tapi nggak berani orang sekarang membuat kabel listrik dengan emas, perak atau tembaga. Yang sudah campuran saja bisa dimalingkan. Apalagi kalau nanti kabel itu dari emas, wah itu rebutan orang kabel nanti. Listrik di rumah jadi nggak dapat listrik kan, karena kabelnya diambilin orang. Nah itu dia. Nah perak sama tembaga sekarang dicampuran. Apalagi untuk tegangan tinggi. Ya, ada campuran timah dan pokoknya ada nikel, timah, sebagainya ya. Kecuali peralatan tertentu ada perak atau emas ya, tembaga. Yang ukuran kecil biasanya tuh. Nikel prosesor itu ada unsur ini. Tapi kalau kabel tidak. Ini ada bahan konduktor yang baik. Nah, semikonduktor itu pertama dibuat orang dari germanium. Nanti saya lihatin ininya ya, sebentar. Nanti aja ya, ini udah mau maghrib ya. Nanti saya lihatin ininya. Germanium itu seperti apa di unsur atom ya. Awal bahan semikonduktor dibuat dari germanium. Elektrovalensinya kalau tadi untuk ini 1 konduktor ya. Dan untuk isolator 8 atau lebih 18. Nah, kalau ini germanium dia 4. Cuman orbitnya lebih orbit keempat ya. Orbit ketiga germanium. Orbit keempat dia. 4 terluarnya. Tetapi dia ada kelemahannya. Nah, sekarang dioda untuk germanium saja, dioda nanti ada silikon, ada germanium. Dia susah dicari. Sudah lama tuh, berapa tahun yang lalu baru dapat. Itu pun jarang ya. Ini sebagian besar peralatan ini digunakan silikon. Kenapa? Karena silikon ini banyak ditemukan di alam. Ya, banyak ditemukan di alam. Nah, kenapa banyak di alam nanti? Nanti antara germanium dan silikon nanti akan kita bahas. Nah, sudah jam 6, kita istirahat dulu ya. Nanti kita masuk lagi setelah setengah 7 lewat lah ya, setengah 7 ya.
Ada buka sama sholat ya. Kita istirahat dulu ya. Baik, Pak. Apa saja ini? Waktu putus dulu ya. Nah, nanti minggu depan akan besok kita ketemu ya. Nanti akan saya jelaskan juga sedikit. Nanti di sini kita akan mensimulasikan ya hasil ini. Tapi mulai dari bab 2 nanti. Ini kan baru dasar. Jadi tadi germanium kenapa dia ya, sama dengan silikon gitu ya. Ini saya lihatin ininya dulu ya. Karena dia sama-sama berada pada golongan yang sama. Namanya golongan ya dia. Ini ya, silikon, germanium, golongan 4A. 4A yang logam ya. Nah, ini dia germanium, saya gedein ya. Bentar, mana dia lagi ini. Susah kalau di sini nih. Zoomnya susah. Tutup sebentar, saya gedein dulu. Nah, nanti ini dia. Nah, ini dia nanti. Dia golongan yang sama ya dia. Nih, germanium 4A. Karbon, silikon, germanium 14. Ini dia 32. Nah, aku sama ini hanya sama-sama 4 ya nih. 4, 4 ininya ya. Oh, apa namanya? Elektron valensinya. Tetapi kalau germanium dia pada orbit di ketiga, wah 8 itu ya. Sisanya 4 kan. Kalau sini dia 2, 8, 18 baru 4. Ya, orbit keempat. Nah, kenapa dia ini lebih mudah lepasnya karena dia lebih jauh dari inti. Semakin dekat ke inti dia semakin kuat. Nah, kenapa germanium sama-sama 4 tetapi dia mudah lepas elektron valensinya dibandingkan silikon. Kemudian juga di mana silikon itu mempunyai apa namanya lebih banyak ya, lebih banyak di alam ini daripada germanium. Nah, ini 14 ya. Yang 32 juga sama nanti. 32 kalau kita 32 yang ini tadi ya. Ini 32. Ini 36, 3 kurang 4 ya nih. 32, 2, 8, 18 kurang 4 ini 4 kan? Ya kan? Kalau 14 ini kan, ini kurang 4. 2, 8, 4. Di orbit ketiga 4-nya. Ini di orbit keempat. Sehingga germanium itu lebih mudah elektron valensinya lepas walaupun sama-sama 4. Ya, sama-sama 4. Silikon 4 di luarnya, germanium juga 4. Cuma silikon dia 2, 8, 4. Sedangkan germanium 2, 8, 18, 4. Nah, 2, 8, 8, 4 ini ya. Ketiga tadi ya. 2, 8, 18, 4. Kalau ini 2, 8, 4. Kurang 4 kan berarti 14. Ini kurang 4 berarti 32 kan. 2, 8, 18, 4. 2, 8, 4. Orbit ketiga 4 ini orbit keempat. Dari ya. Kenapa dia mudah lepas sama 4? Orbit terluarnya. Nah, kristal disebut kristal adalah kalau ini kan satu ya, satu atom. Jika ini dikumpulkan, ya, dia akan saling mengikat nih. Ini dengan sama 4 dapat pasangannya ya. Ini dia. Kita ambil 2 dimensi ya. Padahal ini kan 3 dimensi harusnya ya. Ke kiri, ke kanan, ya, ke atas, ke bawah. Kalau ini kan kiri kanan aja kita atas bawah. Atas bawah, kiri kanan ya. Ini kalau kita gabung, ya 4 ini tadi ya. 4 ini 4 juga sini. Masing-masing elektron valensinya dapat pasangan. Yang ini dapat pasangan yang 4 lainnya. Ini 4 lainnya, 4 lapan. Jadi 4-nya akan terpasang. Sehingga dia semua elektron valensinya yang bagian terluar ya dari atom, ini kumpulan dari atom ya. Kumpulan dari atom disebut kristal akan mempunyai pasangan masing-masing. Sehingga dia ini disebut ikatan kovalen, kovalen bond ya. Dulu kalau sepak bola ada namanya dulu bond itu apa namanya perserikatan. Itu bond ikatan. Perserikatan. Sehingga kuat, susah untuk lepas. Diikat sama inti dan diikat oleh temannya. Ini sebetulnya ikat kovalen, heterovalensi. Jadi saling terikat, dia tidak mudah lepas. Nah, ini disebut intrinsic semikonduktor murni. Nah, kalau semikonduktor intrinsik atau murni ini, apakah dia dari germanium atau apa namanya silikon, masing-masingnya kan 4 elektron terluarnya ya, sehingga dia akan saling terikat. Dan ini juga nggak ada gunanya kalau hanya semikonduktor murni intrinsik ya. Nah, makanya nanti ada lagi bahan semikonduktor yang, nah ini kalau masih yang murni tadi,
Ini kalau nggak ada apa-apa kan, jika dia diganggu dengan panas, dengan listrik, dia bisa ada yang lepas nih. Sehingga ini akan yang lepas ini akan menjadi elektron bebas. Tapi dia lepasnya kalau diganggu, ya, kalau diganggu dengan panas, dengan bahan kimia, dengan tegangan listrik, bisa lepas dia yang ikatannya tadi. Sehingga dia ini menjadi elektron bebas dan ini kekurang elektron, Hall ya, Hall itu kekurang elektron. Ini udah lepas, tentu kurang dia satu ya. Nah ini kalau diganggu. Nah sekarang kita masuk ke semikonduktor ekstrinsik. Kalau ekstrinsik tadi semua bahan semikonduktornya sama-sama elektronvalence 4. Digabung semuanya dapat pasangan. Kalau yang murni tidak, yang ekstrinsik tidak. Jadi ada bahan semikonduktor tipe N. Dia kelebihan elektron. Jadi di antara yang banyak elektron valensi tadi yang 4 ini dicampur dengan 5. Nah, ini bahan semikonduktor tipe N. Sehingga yang 5 ini tidak ada pasangan satu kan? Ini bukan hanya satu, dia banyak ya, cuma 5. Ini contohnya aja satu. Berarti yang 5 itu tidak ada pasangannya satu. Sehingga dia menjadi elektron bebas. Belum diganggu ini elektron bebas, sehingga sangat mudah lepas. Kalau yang ini tadi harus diganggu dengan tegangan yang kuat, panas yang kuat atau bahan kimia ya baru dilepas. Kalau tidak, dia sudah bebas sehingga sedikit saja keganggu dia langsung akan menjadi listrik, bergerak dia. Nah, ini kalau makanya semikonduktor tipe N namanya ya, tipe N. Dia dilepaskan satu. Ini kalau satu ya, kalau limanya ada lagi lepas lagi, lepas ada elektron yang banyak jadinya kan, kalau limanya banyak. Jadi ini yang 4, ini yang 5, sehingga dia yang 5 itu ada pasangan nggak dapat kan, lebih satu. Nah ini disebut tipe N. Kalau tipe ini gimana? Sama, mirip. Kalau tadi yang 4 tadi semuanya 4 dapat pasangan, ini dicampur dengan yang 3. Kalau tadi yang 5 berarti kan lebih dia. Ada yang lebih kan, lebih. Kalau yang 3 kurang dong yang 3-nya. Karena cuma 3. Ini nggak ada pasangan ya. Nah, terjadilah lubang di antara yang 4 ini. Yang ini nggak ada pasangan, di lubang Hall. Ini disebut bahan semikonduktor tipe P. Kekurangan elektron. Kalau tipe N, kelebihan elektron. N itu negatif ya. Karena kenapa? Karena elektron itu adalah negatif. Maka tipe N, kelebihan elektron. Ini elektronnya kurang. Maka tipe P, Hall yang ada. Berarti dia Hall ini akan berusaha menarik elektron bebas ke sini. Supaya dia jadi netral. Nah, di antara kedua struktur ini, kelebihan dan kekurangan, ini baru kita gabung. Dia akan menjadi nanti material semikonduktor. Nah, ini kalau kita gabung ya, N dan P tadi, ini yang kelebihan dari kanan. Ini yang 55 tadi ya, nilai 55 lebih-lebih dia. Ini yang tidak, berarti dia pas 4. Kemudian ini yang 33 kekurangan-kekurangan. Di antara perbatasannya, yang kurang dengan yang lebih akan mengisi yang kurang. Yang lebih akan mengisi yang kurang, sehingga dia akan menjadi netral lagi, seperti ini. Ini. Tetap lagi dia di daerah perbatasan. Di daerah kanannya, perbatasan kanan, tetap kelebihan elektron. Elektron tidak bisa nyebrang sini karena dibatasi oleh daerah netral. Ini juga tidak bisa menarik elektron karena dibatasi daerah netral. Nah, ini disebut junction, perbatasan, persambungan. Sini disebut donor karena apa? Bahan semikonduktor tipe N disebut donor karena kelebihan elektron, sedangkan ini aseptor, penerima. Dia akan menerima. Nah, jika elektron ini mengalir dari N, yang N ini ya, ke P, maka terjadilah arus listrik dari P menuju N. Elektron kebalikannya ya, elektron dari kanan ke kiri, dari N menuju P, dia menuju P ke N. Nah, ini dengan syarat persambungannya hilang. Nah, kalau dalam keadaan normal persambungannya ada. Kenapa? Ini yang kekurangan dengan yang lebih akan mengisi sehingga dia menjadi netral. Ini tidak ada lebih lagi, tidak kurang, pas netral dia. Kalau sini kan lebih, di sini kurang, di sini netral. Daerah netral itu tipis. Nah, ini junction. Nah, inilah silikon yang memiliki ketipisannya di sini. Germanium lebih tipis daripada silikon. Kenapa? Karena dia lebih mudah lepas. Karena dia pada orbit keempat, walaupun sama-sama 4 ya, sedangkan silikon orbit ketiga, ikatannya lebih kuat. Nah, ini daerah netral. Sebut daerah junction atau daerah juga ada daerah dioda D ini ya, J atau nanti daerah defleksi D. Nah, itu dia, daerah junction atau daerah defleksi. Ini daerah netral. Nah, pemberi satu daya, ini pada daerah netral, ini sambil netralnya aja ya. Sini kelebihan, elektronnya banyak. Ini hole-nya banyak. Ini netral. Kelebihan tidak bisa masuk ke yang kurang. Karena dibatasi daerah netral. Kita lanjut sedikit ya. Supaya besok kita langsung masuk aplikasinya daripada ini. Nah,
Pada daerah jika dikasih tegangan di sini, maka daerah netral itu lama-lama akan, jika tegangannya ya positif ya. Jadi tipe P-nya dikasih positif, tipe N-nya kasih negatif. Suatu saat tegangannya naik, pada tegangan awal kecil tetap tidak ada arus ngalir. Kenapa? Tegangan ada, arus tidak ngalir. Kenapa? Daerah netralnya belum tembus. Dinaikkan tegangan, belum tembus juga. Suatu saat jika tegangan ini lebih besar daripada tegangan junction atau tegangan dioda atau tegangan defleksi, maka akan hilanglah daerah netralnya. Sehingga elektron yang dari tipe N tadi akan mengalir ke tipe P. Itu ya. Sehingga mengalir arus listrik dari P menuju N. Jadi arah elektron dengan arus listrik berlawanan. Elektron dari N menuju P, arus listrik dari P menuju N. Jika tegangan sumber ini lebih besar dari tegangan junction. Sebaliknya, jika tadi kan P-nya positif ya, N-nya negatif. Kita balik, P-nya kita kasih negatif, N-nya kita kasih positif. Jika tegangan ini makin negatif, makin besar ya, maka daerah defleksinya makin lebar, makin lebar. Arus makin tidak ada. Lorang tipis saja tadi ini nggak ada arus listrik sebelum dia hilang ya. Apalagi makin membesar, arus listrik tidak ada. Jadi suatu saat jika tegangan ini sudah sangat besar, sehingga daerah defleksi ini akan makin meluas. Sehingga suatu saat dia akan putus, kebakar lah ini. Sehingga akan mengalir arus besar dari sini menuju sini. Udah artinya diodanya rusak. Nah, makanya nanti ada batas arus yang boleh melewati dioda. Nah, di datasheet kita lihat nanti. Apa yang diperbolehkan? Dia biasanya ini kan watt ya. Watt berarti kita jika tegangan diodanya sekian, berarti tegangan yang diberikan VD dibagi dengan dikurangi apa V sumber dikurangi VD-nya ya. Kemudian dikali dengan arus. Arusnya adalah watt-nya tadi ya. Jadi watt dibagi dengan tegangan dioda, segitulah arusnya nanti. Kalau tidak dia rusak. Sehingga karakteristiknya ada seperti ini. Ini yang germanium. Germanium itu di sekitar 0,2 dia sudah ada arus. Di bawah 0,2 ada tegangan, arus tidak ada. 0,2 ke atas sudah ada arus. Silikon lebih besar lagi. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 walaupun tegangan ada 0,4, 0,5 arus dia di atas 0,6. Kenapa dia arus besar? Karena ini berada pada orbit ketiga, ini orbit keempat. Semakin jauh dari orbit dari inti, maka akan semakin mudah elektron bebasnya lepas. Ini 3, ini 4. Yang 4 yang lebih bebas. Makanya lebih kecil. Nah, ini disebut tegangan threshold atau tegangan dioda atau tegangan junction. Kalau untuk semi germanium biasanya 0,2 sampai 0,3. Sedangkan untuk silikon 0,6 0,7. Di antara ini sebenarnya. Nah, dalam prakteknya dalam teori perhitungan kita menggunakan silikon germanium 0,3, silikon 0,7. Padahal dalam prakteknya sedikit di bawah 0,7, tetapi di atas 0,6. Ini dia di atas 0,2 tapi di bawah 0,3. Maka diambil untuk perhitungan 0,3 germanium, 0,7 silikon. Nanti ada lagi sebenarnya arsenit apa ya? Ada gabungan Ga, gallium arsenit. Nah, di antara ini dia. Tapi itu jarang. Germanium itu jarang sekarang, apalagi gallium arsenit. Ini dia silikon. Nah, yang banyak nanti kita IC biasa gunakan ini. Silikon ini gunakan germanium digunakan untuk hal-hal khusus kan. Nah, ini dia. Ini seperti dioda. Ini ya silikon ya. 0,7 kita ambil nanti. 0,7 baru ada arus dianggap ya. Jadi seperti saklar. Jadi di bawah 0,7 saklarnya tertutup terbuka. Berarti tidak ada arus kan? Terbuka. Jika saklar di atas 0,7 atau mulai 0,7 saklar tertutup, ada arus. Kemudian arah balik. Nah, seperti ini tadi. Dia relatif ini 0 nih. Kalau silikon ini dia 0. Kalau ada arus sangat kecil ya. Ini ada yang kecil ini kan, sangat kecil sebenarnya. Dalam mikro. Kebanyakan malah 0. Nah, arah baliknya. Nah, untuk diode yang lain nanti ada dia bolak-balik. Nah, nanti akan kita bahas sendiri. Nah, ini adalah semikonduktor ini, PN ini adalah aplikasi dioda nanti. Nah, ini udah dioda nih ya. Perbatasannya. Ini dia makin lebar, suatu saat dia akan rusak. Kalau rusak nggak bisa dipakai lagi. Kalau di sini udah tembus umpamanya, kemudian kita putus tegangan, besok kita mulai lagi ya, dia masih utuh. Makanya dia dioda silikon itu di arah maju ya, kerjanya. Nanti ada juga dioda yang arah balik, ya, khusus ya.
Walaupun sebenarnya dia bolak-balik bisa ya, cuman dipergunakan untuk arah balik. Arah maju di sama dengan ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk saklar. Punya arah nanti saklar gitu ya. Ini arah maju dia ada silikon. Arah balik nanti ini dia yang sini ya. Ini digunakan nanti untuk regulator tegangan. Jadi jika tegangan input kita berubah-ubah, tegangan outputnya relatif tetap. Itu dia. Supaya apa? Peralatan tidak rusak. Sedangkan tegangan apa namanya PLN kita itu kan ada toleransinya ya, 10% ya. Bisa di atas 2 sampai 240 sampai 200 volt ya. Itu masih boleh. Nah, jadi kalau dia naik nanti dia tetap. Kalau enggak dia akan rusak. Ini disebut tegangan Zener sini. Kalau di silikon tidak boleh kita sebagai Zener. Kalau Zener dia udah rusak. Nah, jadi silikon tidak boleh kita gunakan pada arah Zener ini, arah balik. Dia kerja arah maju. Kalau pun dia arah balik, dia tidak boleh melewati tegangan Zener. Kalau lewati dia akan rusak. Istilah kitanya kebakar gitu ya. Bakar. Nah, ini dulu untuk pertemuan ini. Nah, nanti kita akan apa namanya hari Sabtu ya ganti yang itu dulu. Ada satu yang saya isi nanti kita ganti ini ya berita acaranya, tapi itu pertemuannya belum. Nanti kita Sabtu ya. Kemudian yang ini juga nih apa namanya ininya saya ganti ya. Ini ada yang salah ininya nih. Apa namanya Zoom kita ini ya. Nanti saya ganti ininya. Pak, izin Baik. bertanya Pak, Ya. untuk hari Sabtu itu online